Selamat pagi, saya Aldi Chandra Wijaya dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi ilmu hukum. Langsung saja, nggak usah terlalu bertele-tele. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian Wina. Jadi perjanjian Wina ini adalah suatu perjanjian yang mengatur atau yang mengenai hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional yang berlangsung pada tanggal 23 Mei tahun 1969. Sedikit mengutip sejarahnya. Jadi Konvensi Wina tahun 1969 ini dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional karena pertama kali memuat mengenai ketentuan-ketentuan yang mengikat sehubungan peraturan perjanjian internasional. Sebelum diadakannya Konvensi Wina tahun 1969 ini, perjanjian antara negara secara bilateral dan multilateral diselenggarakan dengan dasar asas-asas dan persetujuan negara yang terlibat di dalamnya. Jadi perjanjian internasional antar negara sebelumnya tahun 1969 ini diatur berdasarkan kebiasaan yang didasarkan pada praktek negara dan keputusan-keputusan dari Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional. Jadi keberadaan konvensi ini membuat perjanjian antara negara tidak diatur oleh kebiasaan yang berlaku secara internasional, tetapi diatur oleh suatu perjanjian yang mengikat atau menuntut nilai kepatuhan tinggi dari negara-negara. Nah, di sini saya kebetulan mendapatkan tugas menjelaskan tentang pasal 11 dan pasal 12. Oke, langsung saja. Pasal 11 di sini menyatakan bahwa persetujuan untuk terikat perjanjian. Jadi suatu negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran instrumen yang merupakan perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain yang dapat disetujui. Jadi di pasal 11 ini menerangkan bahwasanya negara yang mengikuti suatu perjanjian Wina ini dia dapat dinyatakan sebagai negara yang terikat itu melalui tanda tangan, dan dia mengikuti mulai dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi. Mungkin itu saja. Jadi langsung saja pasal 12. Pasal 12, persetujuan untuk diikat oleh perjanjian yang diungkapkan oleh tanda tangan. Jadi saya ingin menjelaskan di sini negara yang terikat dalam perjanjian dapat dinyatakan sah secara kekuatan hukum ketika ada tanda tangan melalui perwakilan negaranya. Jadi keabsahan itu bisa menjadi kekuatan hukum ketika ada yang pertama dia mengikuti perjanjian menyatakan bahwa tanda tangan akan memiliki efek tertentu. Jadi efek di sini itu menjadi kekuatan hukumnya sendiri. Jadi ketika ada perwakilan suatu negara itu dapat dinyatakan dia mengikuti perjanjian itu ketika dia mengikuti tanda tangan. Terus yang kedua, jika tidak ditentukan bahwa negara yang bernegosiasi sepakat bahwa tanda tangan harus memiliki. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya negara ketika sebelum adanya tanda tangan, dia tuh mengadakan suatu negosiasi. Ketika negosiasinya itu disepakati, maka perwakilan yang diajukan oleh negaranya tersebut itu diharuskan dia mengikuti tanda tangan tersebut. Jadi ada sebuah keabsahan atau kekuatan hukum dari tanda tangan tersebut. Terus yang poin C, niat negara untuk memberikan kekuatan pada tanda tangan tersebut muncul dari representatif atau ekspresikan selama negosiasi. Jadi setiap negara dia memberikan atau mengasih ide, bisa dikatakan seperti itu, mengasih ide dari perwakilan itu ketika ada suatu forum, di situ dia ikut bernegosiasi. Jadi ketika negara itu sepakat untuk mengikuti, ya disitulah tingkat kekuatan hukumnya sebuah tanda tangan itu tersendiri. Oke, langsung saja. Jadi di ayat kedua di sini dijelaskan untuk keperluan. Jadi untuk keperluan dari isi tanda tangannya. Yang poin A, inisiasi merupakan tanda tangan perjanjian ketika ditetapkan bahwa negosiasi negara disepakati. Jadi setiap tanda tangan itu sudah disepakati oleh beberapa negara dan perwakilannya juga itu di situ dia mengikuti sebuah negosiasi. Terus yang poin B, referendum tanda tangan perjanjian internasional oleh perwakilan jika dikonfirmasi oleh negaranya merupakan tanda tangan penuh perjanjian. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bye.